Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih dan damai sejahtera Kristus. Pada lilin pengharapan hari ini kita akan mengikuti perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati minta pertolongannya. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Tuhan memimpin kami, menolong kami di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kasih karunia demi kasih karuniamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, siapa dan bukan apa pengharapan hidup tanda tanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 5 berkata, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah." Lalu Roma 15 ayat 13, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Di dalam salah satu artikel dikatakan, pengharapan Kristen lebih dari sekedar keinginan atau cita-cita. Keinginan atau cita-cita akan berakhir di bumi, tapi pengharapan tidak. Pengharapan dapat menembus dua alam. Yang pertama bumi ini, dan yang kedua dunia kekekalan. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Bila kita hidup tanpa pengharapan, maka itu berarti kitalah orang yang paling malang dari segala makhluk yang ada. Oleh karena itu, pengharapan memegang peran yang sangat penting dan merupakan tiang penyangga semangat juang kita di muka bumi ini. Bila keinginan dan cita-cita akan berakhir di bumi, maka pengharapan membawa kita memandang kekinian maupun keakanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kepada siapakah kita menggantungkan pengharapan hidup yang sejati? Berharap pada manusia atau sesuatu yang lain? Ada tertulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat 22. Ataukah kita merasa diri kaya lalu kita menjadikan kekayaan sebagai harapan? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Mari kita belajar dari pemazmur Daud. Sekalipun menjadi raja besar dan berkuasa, memiliki fasilitas mewah dan kekayaan yang melimpah ruah, dan juga angkatan perang handal yang dapat menjaga dan melindunginya, pemazmur Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya itu harapan hidup. Ia menaruh pengharapan hidup hanya kepada Tuhan. Bahkan ia mengakui, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Mazmur 71 ayat 6. Ia sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tak selamanya tetap muda dan kuat. Semua pasti akan berubah. Yang nampak kuat dan gagah perkasa sekalipun, pada akhirnya akan rentah juga. Karena itu ia pun memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Mazmur 71 ayat 9. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena Dia pribadi Allah yang tidak pernah berubah dan tak pernah mengecewakan. Mari kita melihat dan membaca Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari pelindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan Tuhan juga telah berjanji, "Sampai pada masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4. Karena itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan pada apapun yang ada di dunia ini. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin mendekatkan kita kepada kegagalan dan kehancuran hidup. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Mazmur 73 ayat 27.
Dan juga Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, umat percaya adalah umat yang memiliki pengharapan di dalam dan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya sandaran hidup kita. Dia dapat dipercaya dimanapun dan kapanpun. Ia adalah setia menepati janji-janjinya dalam firman-Nya. Rasul Paulus berkata jelas di jemaat Roma, yaitu Roma 15 ayat 13, bahwa Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang satu-satunya pengharapan kita. Siapa lagi yang dapat menjadi tempat sandaran kita dan pengharapan kita kalau bukan Tuhan? Kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan kepada Tuhan. Kita bisa kehilangan apa saja yang kita kasihi, tetapi jangan kita kehilangan pengharapan kita pada pribadi Tuhan. Baik di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam sehat maupun dalam sakit. Seorang yang dilahirkan buta bernama Helen Keller pernah berkata demikian. Orang yang punya mata tetapi tidak melihat adalah hal yang terburuk. Pengharapan membuat kita melihat apa yang tidak banyak orang melihatnya. Dan Uskup Desmond Tutu pernah berkata pula, harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua dalam kegelapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa merendahkan hati, mempunyai kesadaran penuh bahwa pengharapan sejati hanya kepada pribadi Allah dan bukan sesuatu dari Allah. Kita tidak mencurigai atau mempertanyakan kasih Allah yang kekal dan tidak berubah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan, melupakan atau meninggalkan kita. Amin.